itu makin gede makin dekat Cek. Naum dia sekali lagi. Naum. Harimau gitu ya. Iya, kayak suara harimau. Gue teriak sama Bang Adi kata gue, denger nggak? Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Markas TPK. Untuk teman-teman terima kasih yang udah klik video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Seperti biasa kami di sini ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor ataupun mistis. Di video kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang ingin bercerita tentang saat beliau mendaki Gunung Semeru. Iya. Di tengah-tengah kami sudah kedatangan narasumber yang bernama Akiki yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan kebetulan teman-teman narasumber kami di sini teman dari kecil ya. Teman kecil lah. Teman kecil kita gede bareng lah. Iya. Gede bareng. Gimana kabarnya? Sehat dong. Gimana kabarnya? Sehat dong. Alhamdulillah. Iya. Apa bener dah di Gunung Semeru pas lu lagi ngendaki gunung banyak pengalaman cerita-cerita horornya? Kalau untuk cerita pendakian itu kan pengalaman hidup pribadi ya. Gue cuman bisa share cerita pengalaman gue naik Gunung Semeru. Ada cerita horornya. Tapi kita kembalikan lagi, percaya atau tidak ya orang yang ngedengerin. Tapi kalau untuk pengalaman pribadi gue sendiri ada. Sebentar, untuk teman-teman yang ingin tahu kelanjutan cerita Gandol saat naik Gunung Semeru, jangan pernah skip video ini dari awal sampai akhir. Yuk, lanjutkan. Silakan Akiki, gimana nih awal ceritanya? Yang pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gue Rizky, teman kecilnya beliau ini. Maaf agak pilek ya. Iya. Cek, Ri. Ya, Ngerokok juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Langsung aja gue mulai ya ceritanya. Jadi dulu zaman gue kuliah di 2000, gue semester 6 gue ada wacana sama temen gue bertiga namanya Octavian Anjaya sama Jatmiko. Ada wacana kami pengen naik Gunung Semeru lah, pengen daki Gunung Semeru. Ketika itu wacana itu kita realisasikan, berangkatlah kami bertiga dari Lampung, kami bertiga. Terus singkat ceritanya ya, untuk perjalanannya sendiri kita orang ngeteng, kami berangkat ngeteng, berhenti di Jakarta, terus dari stasiun Pasar Senen kami langsung ke stasiun Malang Kota Lama. Singkat cerita gue potong lah, pokoknya panjang perjalanan sampai Kota Malang. Kalau di Semeru cek Ri, ya. Kita berangkat itu dari stasiun itu kita langsung menuju ke desa Tumpang namanya, ada Pasar Tumpang namanya. Pasar Tumpang, nanti kita nyampe lagi, dari situ kita naik jeep lagi untuk ke Ranupani. Di situ baru titik pendakian tuh, pengen nyampe pintu rimbanya gitu loh, baru titik pendakian Gunung Semeru. Jadi singkat cerita gue potong, gue bertiga kebetulan di stasiun Senen itu Jakarta, gue ketemu sama rombongan orang Bogor tuh ada sekitar 4 orang lah, gue lupa nama-namanya. Sama ketemu dari Tangerang pendaki solo, memang Bang Adi namanya, Bang Adi itu. Jadi kami komitmen untuk gabung daki bareng-bareng naik ke puncak Semeru gitu. Jadi singkat cerita di situ udah nyampe Ranupani lah, untuk administrasi segala macam. Memang di Semeru agak panitianya memang rapih gitu loh, maksud gua
pendaki itu didata yang benar gitu loh, kesehatannya dilihat gitu loh kan, segala macam, jadi layak nggak gitu loh untuk mendaki. Oh jadi kalau yang nggak layak nggak boleh mendaki? Iya, kalau misalkan ada masalah atau di kesehatan segala macam kan nggak direkomendasiin gitu loh. Tapi pihak panitia juga nggak bisa ngelarang banget gitu, cuma cukup bisa nahan. Kalau dia masih mau berangkat. Singkat cerita, berangkatlah dari Desa Ranupani. Kami rombongan tuh sekitar ada 10 orang, 10 orangan, gabung-gabungan itu kan. Pos 1 gue berangkat nih. Jalan itu waktu itu gue sama mereka itu start pagi. Jadi ngelewatin pos 1 masih aman nih. Jalur tuh kalau di Gunung Jawa itu dia agak muter dia, cek. Jadi nggak kayak gunung-gunung kita yang di Sumatera ini gitu. Jadi dia agak muter. Pos 1 enak banget, pemandangannya bagus segala macem. Pos 2 masih aman gitu loh. Pos 3 itu berhenti, nama posnya kalau nggak salah itu gue lupa. Sebelum Danau Ranukumbolo pokoknya posnya gue lupa namanya. Gua singkat cerita aja, gue potong ceritanya langsung sampailah kami di Danau Ranukumbolo. Di Danau Ranukumbolo itu kami ngambil keputusan untuk buka tenda dulu 1 malam di situ, nanti pagi kita baru lanjut lagi berangkat ke atas lagi gitu. Jadi singkat cerita kami buka tenda lah di sana. Malam tuh nyampe itu memang benar-benar nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan yang danau itu mana, gue nggak tahu gitu. Gue juga penasaran sama Danau Ranukumbolo, cuman cerita gue di bawah gunung gitu. Di bawah gunung gue cerita sama, kan ada porter, orang-orang sana kan salah satu mata pencariannya kan porter, ngangkat pendaki-pendaki, cuman bayar gitu loh, kan ada tarifnya gitu. Jadi cerita di bandara gitu ya dia modelnya. Iya, jadi kayak ngangkatin barang mereka. Bule sih, banyak bule sih gitu loh, banyak bule yang diangkatin. Kalau pendaki lokal paling cewek-cewek gitu. Itu sampai atas dia ngangkat itu juga. Iya, ada yang sampai atas. Jadi gue lanjutin. Singkat cerita, gue tuh di bawah tuh sempat cerita-cerita di Desa Ranupani itu, gue sempat cerita-cerita sama porter-porter segala macam. Kebetulan di danau itu berapa hari ya, selang seminggu itu ada yang meninggal. Dan yang meninggal juga orang asing, bukan warga negara kita, orang bule gitu loh. Gue tanya di situ, kalau konon ceritanya gue nggak tahu nggak tahu spesifikasi ceritanya itu gimana, gue nggak tahu. Yang jelas dia meninggal, kata porter-porter di sana, kedinginan katanya gitu, kedinginan. Gue agak aneh kan, bule kan biasanya tahan sama dingin gitu loh, cek. Ini jadi gue nggak pikirin lah, gue gelar tenda di situ sama mereka. Malam itu gue ngopi-ngopi, masak-masak segala macem. Singkat cerita, masuklah tuh, berjalannya waktu, subuh, tidurlah kami, istirahat subuh bangun, beres-beres segala macam, kita masak, sarapan, lanjut lagi. Nah, mulai dari titik pendakian si Danau Ranukumbolo ini nih, lewat tanjakan Cinta, masuk lagi ke kayak ada padang lavender gitulah, padang savana gitu, cek. Bagus banget, indah banget tempatnya. Setelah padang savana itu ada namanya pos Jambangan di situ, pos Jambangan. Nah, kebetulan setelah pos Jambangan kami ngecamp lagi di pos terakhir Kalimati namanya. Dari namanya aja udah kesannya gue mikirnya itu apa ya, Kalimati kata gue. Cuman ya, iya kayak apa ya, kesannya memang udah angker lah gitu loh. Cuman ya gue coba ngilangin perasaan gue yang gak enak gitu segala macam. Memang gue jalan tuh start dari Jambangan sampai Kalimati itu hati gue tuh kayak was-was gitu loh. Jadi ada satu kejadian ketika naik kami dari Jambangan pengen ke Kalimati itu, kebetulan temen gue tiba-tiba yang Jatmiko ya, yang namanya Jatmiko, kan gue berangkat bertiga, tiba-tiba ambruk tuh, cek. Tiba-tiba dia ambruk. Kaget tuh kan, kami bersepuluh tuh kaget, kenapa gitu loh. Kami tanya, kenapa kok, aman nggak, kata gue. Kayaknya dia bilang sih hamstring, karena hamstring gitu loh, ketiklok gitu. Jadi yang jadi PR buat gue juga, bukan PR sih, memang tanggung jawab ya, namanya kita ngedaki bareng-bareng. Oke, kata gue, kita lanjutin jalan, kata gue.
lu coba tahan sampai Kalimati aja kata gue, nanti carrier gue yang bawa deh gitu, lu bawa badan doang gitu. Jadi dia tuh jalan sambil sengklek gitu loh, sambil kakinya sambil sengklek. Oke, naik. Kalau di pendaki hamstring bahasanya gitu. Nggak tahu juga gua. Dia sih bilang kayaknya ngerasanya kayak Seleo gitu ya. iya kayak seleo gitu loh, kayak ketikluk. Oke, singkat cerita, nyampelah gua di Kalimati. Memang Kalimati itu auranya beda, Ri. Jadi ketika gua kan naik dari pos ke pos tuh kan gitu loh, nyampe di Danau Rondokembolo masih aman, di Padang Lavender masih aman gitu, di Jambangan masih aman. Pas Kalimati itu memang feeling gue tuh udah, perasaan gue tuh sering ada ini loh, kayak abu vulkanik tuh masih sering turun deh kalau sore, tau gak? Kalau kita jalan tuh kayak dia kayak orang bakaran terus meletek gitu lah abunya gitu, kayak gitu. Iya, debu-debunya gitu. Jadi gelar tenda lah kami di situ. Memang ada pendaki-pendaki lain juga di situ, gelar tenda. Singkat cerita itu sampai di Kalimati, sorry gua ini dulu. Sampai di Kalimati hampir maghrib, sore menuju maghrib lah itu, hampir gelap. Jadi kebetulan kan udah gelar tenda ya, biasanya orang daki sih gitu loh. Orang tahu kalau abis gelar tenda kan segala macam pasti prepare untuk makan, ngisi perut, capek gitu kan. Nah kebetulan dari pos Kalimati kita untuk ngambil air itu, sumber air, sorry guys. Dari pos Kalimati kita mau ngambil sumber air itu jaraknya sekitar 45 menit. Lama juga ya, jauh. Iya, kalau hitungan orang-orang situ sih 45 menit, tapi gua nggak tahu validnya berapa ya. Jadi Kalimati itu sekitar 45 menit lah kita menuju Kalimati itu. Gue berangkat waktu itu sama Bang Adi, orang Tangerang. Memang itu kan udah agak gelap cek ya, udah menuju maghrib kayak gitu lah. Jadi kabut itu udah mulai nutupin lah, Ri. Jadi memang konon katanya di situ orang-orang cerita, gue nggak tahu orang-orang cerita itu bener apa enggak ya, tapi yang gue denger kayak gitu, karena gue juga kan baru perdana naik Gunung Semeru kan. Jadi gue banyak dengerin orang-orang lah gitu, takut juga gue. Jadi kata dia orang-orang, kalau lewat dari jam 5 jangan lagi ngambil air kata dia, karena kalau udah lewat jam 5 itu bukan jatahnya manusia ngambil air lagi gitu. Tapi nggak, entah nggak tahu ya, itu tanda kutip yang halus kah atau binatang buas kah, gue nggak tahu gitu loh kemana arahnya omongan dia itu. Tapi gue waktu itu belum sampai jam 5, gue sama Bang Adi berangkat. Agak jauh sih, gue nggak ngitung waktu, tapi memang agak jauh jalan gue. Jadi sumber air di sana itu cuman bambu, cek. Bambu, ada sumber air dia di kecil di situ. Bambu memang udah dibuat kali sama penduduk setempat kan. Jadi air tuh kayak dikit gitu di atasnya. Buat jalur air lah bambu itu ya. Iya, buat jalur air kita nampung. Jadi kita nampung tuh kalau gue bawa 8 botol aqua gitu. Gue gede. Bang Adi kebetulan bawa 6 atau 5 gitu. Di situ di sebelah situ ada, di sini yang pakai bambu, di sebelah sana ada juga pakai bambu juga. Jadi gue yang di sini, Bang Adi yang di sana. Gue mulailah buka tas gue. Bang Adi di sana kan nggak kelihatan, kayak tebing gitu loh tempatnya. Jadi tebing 2 gini, dia di sini kayak tempat aliran lahar, bekas aliran lahar tuh gitu. Jadi gue nongkrong kayak. Botol pertama aman, Ri. Botol kedua aman. Botol ketiga ketika, jadi kan air tuh lama banget sih, namanya netesnya nggak deres gitu loh, cek. Pas botol ketiga tuh gue kayak ngedenger suara. Ini percaya nggak percaya ya, gue kayak ngedenger suara auman, lu tau gak? Khas kan kalau aumannya si maung itu kan, kayak haum kayak gitu. Gue masih itu sugesti kali, gue capek kali, bawaan capek. Gue tetap aja gitu. Gue tegur lah, Bang Adi, kata gue aman kata dia. Oke, kata gue. Gue masih nggak peduliin ya. Terus botol ketiga selesai, botol keempat gue masih nampungin airin. Itu makin gede makin dekat, cek. Naum dia sekali lagi. Naum. Iya, kayak suara harimau. Gue teriak sama Bang Adi, kata gue, denger nggak?
Dengar apa Ki? Oh enggak ya kata gue. Ya sudah kata gue, nggak apa-apa bang kata gue. Gue masih santai. Botol gue tuang lagi, itu belum selesai tuh botol keempat. Dia ngaum lagi. Itu feeling gue langsung kayak apa ya? Gak enak gitu loh. Ya deket lah. Iya kayak deket banget gitu loh. Gue tutup lah itu cek, baru 4 botol gue isi, gue tutup semua. Gue masukin tas, gue buka, gue masukin tas. Gue samperin Bang Adi. Bang kata gue, udah selesai belum? Belum Ki, ini gue botol terakhir kata dia. Cabut yuk kata gue. Kenapa Ki? Gak apa-apa cabut yuk kata gue. Jadi pas gue lagi ngobrol sama Bang Adi, kabut dari arah sana itu kan tebing itu, kabut kayak nguber itu loh. Gitu loh. Cepet ngobrol. Iya kayak nguber cepet gitu. Ayo bang cabut kata gue. Cabut Bang Adi tuh lihat kata gue. Pas kabut itu jalan, Bang Adi ngelihat, dia juga panik gitu. Gue agak lari lah, agak lari. Saat gue agak lari, nyampe lah di titik di pos Kalimati lagi. Bang Adi baru nanya, kenapa Ki? Nggak apa-apa bang kata gue. Lu nggak dengar bang kata gue. Nggak dengar apa-apa gue. Ya sudah bang kata gue. Gue nggak mau bawa panik itu ke temen gue, maksud gue gitu loh. Takutnya nanti beban pikiran juga, mendingan gue tahan lah gitu. Nggak apa-apa bang, yaudah bang, yang penting kita udah nyampe sini, udah nyampe pos lagi aman. Singkat cerita, gue kasih lah air itu ke kawan-kawan di tenda, masaklah mie segala macam ngopi lah kita, masuk maghrib. Itu bener-bener yang apa ya, udah gelap itu Kalimati itu yang memang bener-bener kesannya horor lah cek gitu, yang angker banget gitu loh. Yang anehnya lagi, ketika kan kami tuh udah komitmen kan untuk istirahat, setelah itu jam 1 malam kita bangun untuk start kita ngedaki gitu loh. Karena kita nyampe di puncak itu kira-kira jam 7, jam 6 sampai jam 7. Karena kalau ngelewatin jam 8 Ri, dia gas beracun masih sering hadir kalau di Semeru. Jadi pendaki itu nggak direkomendasiin untuk di puncak itu jam 8 lah, lebih dari jam 8 gitu. Makanya kami nggak berwaktu. Singkat cerita gue naik, gue tidur dulu. Malam di pos Kalimati itu cek, gue nggak tahu itu sugesti gue kecapean atau gue mimpi atau gue gimana. Ini percaya nggak percaya ya guys ya, tapi ini yang gue rasain seperti itu gitu. Jadi temen gue pun nggak ngerasain. Gue tiba-tiba sesaat pas gue tidur masih dalam tidur belum lama lah cek, kayak tidur ayam gitu. Itu kayak bener-bener tenda gue tuh kayak diseruduk suara babi tuh kan. Kayak gitu. Gue panik, gue bangun tiba-tiba gue duduk dalam tenda itu ada 3 orang teman gue kan, ada 2 orang. Cik jat bangun kata gue. Ini ada apa sih dia orang kayak gitu. Apa sih Ki, udah nggak ada apa-apa, tidur kata dia. Ini ada babi banyak. Itu sependengaran gue itu kayak ada 6 babian aja gitu. Dan bayangannya jelas gitu loh. Bayangannya kan kalau dari tenda kita pasang lampu, headlamp itu kan gue gantung, jadi kelihatan lah bayangan orang itu gitu. Dari luar ya? Iya dari luar tuh kelihatan bayangannya. Itu kayak bentuk babi cek, kayak bentuk babi gitu. Nggak lama gue bangun, ini orang nggak mau bangun. Gue juga nggak tahu kenapa. Ini apa gue doang yang ngerasain, apa orang lain tenda lain ngerasain nggak ya gitu. Nggak lama, singkat cerita, gue coba bacaan yang gue bisa lah gitu. Gue baca bacaan yang gue bisa, bubar. Suara babi itu kayak lari gitu loh. Kayak hilang gitu aja gitu. Bubar seketika hilang gitu aja. Oke. Rame ya, yang ngecamp di situ juga rame ya, bukan orang aja. Bukan, rame banget gitu loh. Ini nanti gue lanjutin ya ceritanya gitu loh. Gue lanjutin ceritanya. Maksud gue lanjutin nantinya gue bakal ceritain kalau gue tuh nanya sama pendaki lain, semalam lo orang denger nggak? Gitu loh. Semalam lo orang denger nggak? Yang gue rasain, yang gue denger gitu. Singkat cerita, bangunlah kami jam 12:30 malam. Teman gue bangun duluan, itu nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak dia orang tuh nggak denger apa-apa pun gitu loh. Gue dibangunin,
gue juga abis setelah kejadian itu gue tidur lelap bener karena gue kecapean juga. Gue dibangunin, Ki bangun kita mau mulai summit kata dia, kita mau naik ke atas. Bangunlah gue siap-siap, gue pakai baju double dinginnya luar biasa tuh. Udah gue lihat tuh udah berapa gitu suhu, pokoknya dingin banget lah. Jadi doa kami briefing kami buat lingkaran berdoa sebelum kami berangkat ke atas. Mulailah perjalanan itu jam 1 malam tuh, jam 1 kami start. Jam 1 malam. Jam 1 malam dari Kalimati, tenda kami tinggal di Kalimati. Tas-tas carrier semua barang-barang kami tinggal di Kalimati karena nggak memungkinkan kalau kita naik ke atas puncak itu bawa tenda, bawa carrier segala macam. Karena bahaya, resiko kalau resiko itu berat di badan loh cek. Takutnya kan memang Semeru itu kalau udah nggak ada vegetasi tumbuhan lagi yang tumbuh di situ, kita pas mau summit itu memang benar-benar pasir tuh lu injek nggak jebros kaki lu, kayak turun gini lagi gitu loh, kayak udah memang benar-benar bahaya lah gitu loh. Untuk angin juga kenceng, nggak tahu badai itu kapan datang, kita nggak tahu gitu. Jadi gua ceritain lagi ya. Jadi berangkatlah kami jam 1, sampailah gue di titik kalau gue dapat nanya sama mereka, ini apa bang kata gue. Dan di titik itu tuh, di pos itu tuh banyak makam. Ada makam juga ya? Banyak makam. Iya makam, bentuk makam gitu loh. Gue tanya kan sama yang lain, kawan-kawan yang lain, ini apa ya bang? Ini Arcopodo kata dia. Jadi kalau pendaki-pendaki yang meninggal di atas ini dan nggak memungkinkan untuk dievakuasi dan keluarga mengikhlaskan, yang dikuburinnya di sini. Gue juga nggak tahu ya ceritanya gitu. Jadi banyak lah makam di situ. Gue sempat duduk sama kawan-kawan, Al-Fatihah lah gitu loh. Yuk kata gue. Ya. Menghormatin lah, bentuk kita pendatang kan di situ kan. Ya, jadi kirim Al-Fatihah dulu, baru kami lanjut jalan lagi. Sampai Arcopodo kami lanjut jalan lagi. Setelah itu sampai jam 3 malam, jam 3-an itu kami sampai di bener-bener yang jalur itu pasir cek, nggak tumbuh lagi dia tumbuhan di situ gitu loh. Sampai atas tuh pasir. Jam 3 malam gua nyampe di situ. Naiklah kami ngelewatin trek pasir-pasir itu yang diinjak kata gua. Kalau kaki kita diinjak itu kebebes, kita melorot lagi. Jadi susah gitu loh. Bawa barat itulah resikonya. Kalau misalkan kita bawa carrier segala macam, bahaya gitu untuk badan kita. Makanya nggak dibolehin. Oke, singkat cerita, nyampe lah gue di top Semeru itu jam 6 pagi. Itu memang bener-bener angin kencang bener, dan gue nyumput di, setelah gue naik puncak nih ya, gue sempat sujud syukur, terus foto-foto dikit. Gue nggak tahan sama dinginnya. Ayo Ci, gue bilang sama temen gue, ayo Ci kata gue, kita cari tempat yang ini dulu kata gue, dingin banget kata gue. Jadi ada tebing di situ cek, ada tebing dan ada lu tau nggak kalau orang Jawa itu ada kayak pisang, terus kayak kembang-kembang gitu loh cek. Apa sih namanya? Sajen. Iya kayak sesajen. Gue mau makan takut. lapar. Cuman iya baru gitu loh, ada sesajen itu. Cuman gue nyumput lo tebing itu, gue nggak mikirin makanan itu, sesajen itu udah lo buat karena nahan dingin. Gue bilang sama teman gue, Pak Ci, gue ke top. Jadi Jatmiko teman gue yang satunya ini nggak ikut karena dia cedera itu. Jadi gak ikut, berdua dari Lampung gue nyampe di top. Oke, singkat cerita kami itu gue turun lagi lah. Ayo kok turun. Dan sorry ntar, itu Gunung Semeru tuh ketinggiannya berapa sih? Gunung Semeru itu 3.800 sekian. 3.800 sekian. Gua nggak tahu untuk angka validnya ya, gue lupa, bukan nggak tahu, tapi 3.800 meter di atas permukaan laut lah, MDPL. Jadi itu gunung tertinggi nomor 2 cek di Indonesia ya. Kalau kata orang-orang itu Kerinci nomor 1, nomor 2-nya nomor 3, nomor 2 Rinjani, nomor 3 baru Semeru, nomor 3. Kalau di puncak tertinggi Jawa itu puncak Paradewa kalau katanya. Jadi
singkat cerita gue lanjutin ya. Gue turun, nyampe lagi di pos Kalimati, gue bebenah lah segala macam. Itu memang capek bener badan gue. Temen gue lihat, Jat sehat kata gue, kita mau pulang kata gue. Ayo kata dia. Jadi ya, di sini nih Cak, yang gue bilang tadi, gue ngerasa ada pengalaman yang sedikit horor ya, mistis ya. Horor di sini nih. Dilalahnya malah cerita gue tadi dari awal sampai berangkat sampai top aman gitu loh. Ya walaupun ada gangguan yang boleh dibilang itu nggak terlalu yang ngenain mental gue gitu loh. Nah di sini ketika gue pulang, gue cerita, lanjut tuh Cek, kami sempat masak dulu, makan segala macem lah. Pagi itu kami lanjut turun langsung. Niat kami nggak ada lagi ngecamp, langsung tujuannya Desa Ranupani, biar bisa ngecamp semalam, bisa santai-santai di Malang lah, di kota Malang gitu kan. Baru pulang ke Bandar Lampung lagi. Jadi gua lanjut jalan sama mereka semua bersepuluh itu. Tuh gua merinding. Gua lanjut sampai ke Danau Ranukumbolo itu masih aman gitu loh Cek. Masih aman. Dilalahnya kami nyampe itu pagi, itu berangkat jam 8, sampai di Desa Ranupani itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Kejadian yang gue bilang aneh itu, gue dari sepanjang jalan itu ngerasain hal-hal kayak orang yang, lu tahu nggak Cek, kalau lu lagi jalan kayak ada yang merhatiin lu. Pernah nggak lo ngerasain kayak gitu? Itu setiap perjalanan itu gue kayak ada yang merhatiin gue di mana-mana, itu banyak mata yang ngeliatin gue. Tapi gue tetap nggak mau bilang gitu loh sama kawan-kawan gue, biar gue nggak mau ngebebanin mereka juga gitu. Gue tetap jalan fokus, gue jalan. Nah sampai Ranukumbolo masih aman, sampai titik-titik setelah Ranukumbolo aman, di pos 2 temen gue yang namanya Octavian Anjaya Paksi itu tiba-tiba diem, nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba lagi jalan bareng-bareng dia duduk. Lu tau nggak? Kita naiki gunung bareng-bareng bertiga nih, jalan bertiga. Tiba-tiba nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba dia berhenti dan duduk. Dan ditanya diem aja, bingung gak? Diem aja gitu. Diem. Kenapa dia? Gue juga nggak tahu. Gue udah mulai panik tuh. Jadi orang 10 dari Bogor, dari sama Bang Adi Tangerang tuh, mereka juga udah coba nenangin diri mereka gitu loh, untuk kita jangan panik. Kalau nggak panik, nanti kalau panik semua nanti nggak ada solusi gitu loh. Tapi lama kelamaan mereka juga udah mulai tuh kena tuh mentalnya tuh. Waduh, gimana ini ya? Dan setelah itu, lu tahu apa yang terjadi? Dia jerit-jerit kayak ngomong Jawa. Lu tau gak? Bahasa Jawa gue gak tahu yang halusnya gitu loh. Dia padahal orang Jaseng loh, tapi dia jerit-jerit dengan bahasa Jawa halus, bahasa keraton gitu loh. Gue gak ngerti omongannya, gue gak tahu harus berbuat gue gak tahu harus berbuat apa di situ, dan yang lainnya pun gak tahu, gak ada yang bisa begituan, nanganin begituan gitu. Saking keselnya gue malam itu Cek di pos itu, pikir gue ini dikit lagi sampai loh di titik Desa Ranupani itu. Gue bilang sama teman gue, dia dalam keadaan nggak sadarin diri, sedang jerit-jerit itu. Dia nangis, dia jerit gitu. Cik, kata gue, ini bentar lagi, kita sejam lagi, karena gue udah kesel Cek. Gue nggak tahu lagi, gue mau baca apa nggak tahu cara ngeluarinnya. Kayak gini kan cara nanganin orang kayak gini. Gue cekek sama gue, kita ini bentar lagi, tolong sih kata gue, jangan ngebebanin orang rame kata gue. Lu lawan kata gue, kalau apa yang lu rasain lu lawan kata gue. Dia sempat sadar dikit gitu lagi. Jadi dia sempat sadar lagi, gue udah coba lawan, dia teriak-teriak, gue udah coba lawan, berat nggak bisa kata dia. Istighfar kata gue, nyebut kayak gitu lagi. Itu lama banget Cek, ada sejaman kami di situ cuma nanganin dia begitu gitu loh. Akhirnya ada pendaki lain yang turun juga. Selang kami sejam di situ, ada pendaki lain yang turun. Mungkin dia paham ya,
mungkin udah biasa juga sering nanganin yang begitu. Dia coba baca-bacain dengan nggak tahu lah gue apa, dipegang sama dia. Oh mungkin orang tuh punya kelebihan ya. Nggak tahu juga, gue juga nggak tahu. Yang pasti dia kenapa bang nanya, ini temen kami udah sejaman lu di sini begini gitu, udah sejaman begini. Dipegang sama dia, sorry guys. Dipegang sama dia, akhirnya sadar coy. Alhamdulillah bisa sadar, akhirnya alhamdulillah dia bisa sadar. Kami coba biarin dia nggak bener ini. Tiba-tiba ketika dipegang sama orang itu, gue lanjut ya ceritanya. Dipegang sama orang itu umurnya jadi nggak muda lagi kayak kita loh, maksud gue. Memang itu tuh ada rombongan pendaki dari, gue merinding terus kalau cerita ini. Rombongan pendaki gitu, tapi dia di belakang agak jaraknya agak jauh. Oh iya. Kebetulan pendaki itu gitu ya. Iya, jadi pendaki itu lewat 5 orang. Dia sempat nanya kenapa bang, ini nggak bisa juga kan diorang, tapi diorang memang ngeburu waktu mau lanjut jalan. Ya sudah, gue nggak bisa ngelarang dong. Bang kami sorry ya, kami lanjut jalan. Oh nggak apa-apa silakan. Yang satu ini yang agak jauh dari mereka datang nyamperin, dan tiba-tiba dipegang sama dia. Gue nggak tahu dia baca apa, pokoknya dipegang sama dia. Alhamdulillah bisa sadar. Bisa. Paci itu memang bener-bener yang sadar, tapi dia nangis. Kayak dia ngerasain. Gue tanya sama dia, ya lu kenapa Ci? Gue kayak dibawa kemana gitu. Kayak alam lain, lu tau nggak? Kayak di tempat yang dia asing gitu loh. Dan itu tempatnya yang memang bener-bener ngingetin ingatan dia, kata dia ngingetin ingatan dia sama zaman-zaman yang kerajaan dulu loh, cek. Gitu loh. Gue nggak tahu ya, dia cerita soalnya, tapi gue nggak tahu kebenarannya gimana. Karena untuk pengalaman pribadi gue yang gue alamin ya, dia cerita begitu. Singkat cerita, bapak itu abis megang, mamas tuh abis megang, si Paci udah mulai nangis tuh. Gue suruh istighfar, gue biarin dia recovery dulu lah, untuk istirahat dulu, ngelonjorin kakinya segala macem. Gue kasih minum, gue kasih madu rasa kan. Dia udah agak tenang. Bapak itu nggak pamit nggak apa, hilang. Mamas itu yang nolongin. Kayak gue tadinya nyari kan, pengen nawarin kayak kan masih ada sisa logistik sih gitu loh, masih ada sosis yang bisa dibakar, yang bisa digoreng gitu. Gue baru mas, nggak ada. Dan itu gue nggak tahu dia hilang, tapi gue lihat dari pos 2 itu, kelihatan gitu loh, cek. Apa sih? Ya, kalau orang lewat kelihatan gitu. Dari pos 2 itu kelihatan di bawah itu orang yang lewat siapa? Ada headlamp 1 biji. Ceng, jalan muterin itu, jalur itu. Gue lihat, oh itu, kata gue. Kok dia nggak izin ya, nggak pamit ya, gue bilang sama yang lain kan. Lor, apa ada pamit sama Lorang, kata gue. Gak ada. Dan kamu orang juga belum sempat mengucapkan terima kasih. Iya, ngucapin terima kasih aja belum. Gue baru mau nawarin. Pikir gue kan sambil makan dulu, ngopi dulu gitu, maksud gue. Nyemil dulu. Dia orang juga lihat tuh lampu headlamp tuh. Itu kali ya? Iya itu udah jalan. Tapi kok nggak pamit gitu. Oke lah, gue karena udah Paci udah mulai normal lagi. Gue coba buang lah pikiran itu kan. Tapi bertanya-tanya di hati gue, ini apa gitu, ini siapa? Nah, ketika itu, Ci lu udah kuat, kata gue. Udah, yuk kita jalan, kata gue. Itu sekitar sejaman lagi kita nyampe di depan. Gue mulai jalan, gue di sepanjang jalan tuh gue kepikiran terus, cek. Siapa gitu loh, siapa kok nggak pamit nggak apa. Jadi gue singkat cerita, sampailah kami di Desa Ranupani. Desa Ranupani kami sempat mampir di warung, kami ngopi segala macam. Paci gue tanya kenapa lu, barulah dia cerita yang tadi gue ceritain. Kayak dia dibawa ke alam lain di agak dinasti kerajaan kayak gitu loh. Dan kami sempat ada obrolan tuh. Terus
yang nolong tadi siapa? Gue tanya sama warung, Bu ada nggak? Orangnya udah agak lumayan berumur lah katanya, sendirian, pakai headlamp, katanya. Bajunya warna hitam kata gue, terusan panjang gitu, kata, pakai celana panjang, kata gue, kargo panjang. Gak ada Mas katanya. Terakhir sih pendaki yang 5 itu yang lanjut Bang katanya. Iya. Terakhir sih saya lihat 5 orang katanya. Kalau satu itu nggak ada, makin aneh. Makin aneh dong kata gue, itu siapa gitu loh, maksud gue itu siapa. Cuman Paci nanya tuh, memang kenapa? Itu yang megang lu gitu loh, itu yang lu sadar karena dia gitu. Belum ngucapin terima kasih, tahu-tahu udah hilang gitu. Nah, setelah itu kami makan di situ, singkat cerita langsung turun lagi ke Kota Malang, istirahat. Besoknya kami langsung balik ke Bandar Lampung, balik ke Lampung lagi. Dari gua mungkin itu sih ceritanya, nggak ada yang gua lebih-lebihin, nggak ada yang gua buat-buat gitu loh. Memang yang gue rasain dan gue alamin ketika gue daki Gunung Semeru, hal yang berbau mistis dan horornya, untuk pengalaman pribadi gue itu yang gue rasain gitu. Selebihnya kalian guys mau percaya atau tidaknya ya saya serahkan ke kalian semua gitu. Tapi Ini cuma sharing pengalaman pribadi. Namanya yang kayak gitu sih, percaya nggak percaya. Iya. Jadi Gitu. Jadi buat teman-teman markas TPK, pesan-pesannya gimana nih ya? Kalau misalkan dia mau naik gunung apa gimana gitu. Iya. Pesan-pesan untuk ini ya, Teman-teman markas TPK ya. Teman-teman. Kalau mau daki gunung ya, kalau mau daki gunung sih, kalau saran dari gue lebih prepare masalah edukasinya sih, isi kepalanya daripada prepare pakai perlengkapan yang mahal-mahal. Kayak percuma lu bawa carrier duter, lu bawa apa? Oke, guys. Saran-saran. Iya, jadi buat teman-teman markas TPK yang ingin mendaki gunung ya, kalau belum ada pengalaman gimana nih ya pesan-pesannya? Gue juga belum berpengalaman amat sih kalau daki gunung gitu loh. Masih amatir Cuman kan juga lebih gitu. sering gitu. Iya, sering sih, senang aja ada duit berangkat gitu kan. Duit berangkat. Saran dari gue sih kalau untuk teman-teman markas TPK, apalagi yang pemula yang baru naik gunung, lebih banyak prepare masalah edukasinya, isi kepalanya dulu gitu. Iya, benar. Isi kepalanya, seenggaknya kita naik gunung tuh tahu status gunung tuh taman nasional kah, tahura kah gitu kan, cagar alam kah, konservasi bukan gitu. Boleh nggak gunungnya dinaikin? Karena kan kalau cagar alam statusnya ketika kita naik kita bisa ngerusak ekosistem yang ada gitu loh gitu. Jadi kan nggak dibolehin sebenarnya itu gitu. Benar. Nggak ada campur tangan manusia di situ gitu. Terus yang kedua, edukasi masalah tumbuhan nih beracun nggak kalau gua makan gitu loh. Iya. Ya kan, kalau lu di saat situasi kepepet, nggak ada air, stok air nggak ada, sumber air lagi kering, lu bisa nyari air dari mana? Kan sebenarnya yang gue bilang isi kepala dan lebih matangin prepare edukasinya itu sih masalah kesitunya gitu loh. Sama yang paling penting attitude. Iya, Attitude itu lu mau sekuat apapun lu jalan, sehebat lu atlet gunung, nggak peduli atlet gunung, nggak peduli preman gunung, nggak peduli apapun, semua bisa dibuat tumbang ketika lu sumbar di situ gitu. Iya. Ngerti nggak? Jadi pesan-pesannya attitude, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita dijunjung gitu. Jadi ketika ramah tamah penghuni dusun, kita balas juga dengan keramah tamahan kita gitu. Benar. Itu sih saran gue. Iya, buat teman-teman markas TPK juga, kalau belum tahu ya, kawan kita ini udah sering lah ibaratnya
naik turun gunung cek ya. Iya. Iya. Nah, dia Bukan, memang bukan sekali doang. Kemarin memang coklat. udah dijadiin hobi lah. Hobi dia lah. Hobi. Oke, buat teman-teman, karena di video kali ini datangnya bulan suci Ramadan, kami Markas TPK mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin. dan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya ya. Iya. Oke, untuk sampai sini aja ya. Iya. Tutup ya. Dan buat teman-teman, video ini kalau punya tutur kata gandol yang ada yang salah boleh tulis di kolom komentar dan saya tutup. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuh.